ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. Pada pertemuan pertama perkuliahan secara online terkait mata kuliah Tafsir Tarbawi ini, kita awali dengan bahasan mengenai hakikat Tafsir Tarbawi. Sesungguhnya Tafsir Tarbawi berangkat dari sebuah pemikiran bahwa seluruh isi Al-Quran mengandung nilai-nilai pendidikan. Dikarenakan Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan dari Allah yang Maha Mendidik. Tanzilum mir Rabbil Alamin. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah teori maupun praktek pendidikan Islam lebih banyak berkiblat dan mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi semakin hari semakin besar pengaruh daripada teori-teori pendidikan Barat. Hal ini bisa kita lihat ketika sebuah lembaga pendidikan Islam menentukan kualitas kecerdasan peserta didik, biasanya menggunakan tes berbasis IQ maupun kecerdasan majmuk yang sama-sama produk pemikiran pendidikan Barat. Dalam proses pendidikan juga demikian, metode-metode yang sering digalakkan pada kurikulum 2013 adalah siswa aktif, seperti menggunakan metode cooperative learning, problem based learning. Demikian halnya dengan quantum learning dan pembelajaran siswa aktif lain yang umumnya berasal dari pemikiran pendidikan Barat. Bahkan dalam evaluasi pembelajaran juga masih mengacu kepada taksonomi Bloom, yaitu penilaian berbasis kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentu pemikiran-pemikiran Barat tersebut seharusnya perlu kita telaah secara kritis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan tamyiz, memilah mana nilai-nilai dari pendidikan Barat yang selaras dengan Islam dan mana yang tidak. Kemudian proses tauhid, yaitu menggabungkan teori-teori pendidikan maupun praktek pendidikan Barat yang memang selaras dengan nilai Islam. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah mengkritisir teori-teori Barat tersebut dari perspektif Tafsir Tarbawi. Lalu bagaimana operasionalisasi daripada Tafsir Tarbawi? Secara sederhana, Tafsir Tarbawi berangkat dari 3 analisis mendasar. Pertama yaitu analisis bahasa, kedua analisis kitab-kitab tafsir, lalu yang ketiga adalah analisis dari disiplin keilmuan yang relevan, terutama disiplin ilmu pendidikan. Pertama, dari segi analisis bahasa, ketika kita memahami sebuah ayat Al-Quran, kita memahaminya per kosakata. Dari kosakata itu, kita pahami maknanya dengan mengacu pada tafsir-tafsir lughawi. Misalnya, karya Al-Asfahani yang berjudul Al-Mufradat fi Ghoribil Quran
maupun Maqayisil Lughah karyanya Ibnu Faris. Dari situ kita akan memiliki pemahaman awal menyangkut apa makna sesungguhnya dari suatu redaksi yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu dilanjutkan dengan menganalisisnya dari kitab-kitab tafsir, yang dalam hal ini biasanya saya menggunakan 5 kitab tafsir. Yang pertama adalah tafsir Jalalain yang memuat tafsir secara global, kemudian mengacu kepada tafsir Al-Mawardi yang memuat rangkuman daripada penafsiran-penafsiran para ulama sebelum beliau. Lalu yang ketiga, tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur yang kental dengan nuansa sosial, sedangkan pendidikan itu juga masuk rumpun ilmu sosial sehingga selaras. Yang keempat, menggunakan tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Sukhaili yang tergolong tafsir kontemporer yang lengkap, mulai dari penjelasan dari segi nahwu shorof, segi balaghah, asbabun nuzul, munasabah, tafsir secara perkata atau lughawi, tafsir secara detail, kemudian ditutup dengan fiqhul hayat. Adapun sumber yang kelima adalah tafsir Al-Misbah yang merupakan salah satu tafsir yang mampu menyajikan pemikiran-pemikiran baru seputar bagaimana cara membumikan ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran, terutama dalam konteks keindonesiaan. Selanjutnya, setelah dianalisis dari kitab-kitab tafsir tadi, dianalisis lagi dari disiplin ilmu yang relevan, terutama disiplin ilmu pendidikan. Yang dalam hal ini sering kali saya mengacu pada karya-karya Imam Al-Ghazali, karyanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengacu kepada tokoh pendidikan Islam kontemporer Said Ismail Ali yang juga memiliki sebuah karya yang selaras dengan tafsir Tarbawi, yaitu Al-Quran Al-Karim Ru'yah At-Tarbawiyah. Demikian halnya dengan pemikiran-pemikiran seperti Profesor Muhaimin, Profesor Amin Abdullah, dan juga pemikir-pemikir lain yang sekiranya bisa memperjelas kandungan makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, tafsir Tarbawi tadi diarahkan kepada bagaimana agar temuan-temuan yang diperoleh melalui tafsir Tarbawi bisa dijadikan sebagai sarana untuk merealisasikan atau mewujudkan tujuan-tujuan pokok agama Islam atau maqasidus syariah yang terdiri dari 6 bahkan 7, mulai dari hifdzuddin yaitu pemeliharaan agama, hifdzun nafsi pemeliharaan jiwa raga, hifdzul akli pemeliharaan akal, hifdzun nafsli pemeliharaan keluarga atau sosial kemasyarakatan. Yang kelima, hifdzul mal pemeliharaan harta benda atau ekonomi, hifdzul irdi pemeliharaan harga diri, sama yang ketujuh bisa diperluas menjadi hifdzul alam atau pemeliharaan alam sekitar. Dari sini bisa diringkas bahwa pada hakikatnya tafsir Tarbawi adalah suatu bentuk tafsir yang memiliki corak ijtimai atau sosial, di mana di dalam analisisnya mengacu pada analisis bahasa kata per kata, dilanjutkan dengan telaah analisis para mufassir-mufassir
baik yang klasik maupun yang kontemporer, kemudian diperkaya dengan literatur-literatur modern yang relevan, sehingga hasil dari pemikiran tafsir Tarbawi tadi bisa digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pokok agama Islam atau maqasid syariah, terutama pada zaman sekarang. Demikian kita tutup dengan Al-Fatihah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.